Baik, tadi sudah dijelaskan ya, sebenarnya asam urat itu bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah untuk antioksidan atau menangkal radikal bebas. Nah, untuk mengetahui kamu terkena asam urat tinggi atau tidak, tentunya harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Namun, sebelum pemeriksaan laboratorium itu dilakukan, kita bisa mengetahui tanda dan gejala pada saat asam urat itu ada. Tanda yang paling sering adalah nyeri pada daerah sendi. Kenapa sih? Karena pada saat asam urat tinggi, asam urat tersebut bisa mengkristal dan terdeposit pada jaringan-jaringan di sekitar sendi. Paling sering adalah di sendi kaki, sendi tangan, kemudian di lutut, lalu bisa juga di siku. Nah, asam urat tadi akan menimbulkan gejala seperti nyeri, kemudian bengkak apabila sudah terbentuk tofu, kemudian juga bisa memerah, kemudian meradang, bisa demam di badan karena proses inflamasi tadi. Kemudian pada tahap yang lebih lanjut, asam urat yang terdeposit di dalam ginjal juga bisa menyebabkan batu ginjal dan menyebabkan proses nyeri pada daerah ginjal juga gangguan kencing. Jadi harus hati-hati kontrol asam urat kamu secara teratur dan terapkan pola makan yang baik. Jadi, yang tidak boleh dikonsumsi pada pasien-pasien dengan asam urat tinggi, yang pertama adalah daging merah. Konsumsi daging merah berlebihan dengan kandungan purin yang tinggi tentu akan meningkatkan kadar asam urat di dalam tubuh. Nah, kedua adalah jeroan. Kandungan purin pada daging-daging jeroan itu sangat tinggi. Kamu yang suka makan soto babat harus hati-hati ya, karena ternyata kandungan purin di jeroan tadi bisa meningkatkan asam urat lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi daging-daging yang lainnya. Kemudian juga makanan-makanan yang bersumber dari laut atau seafood itu juga cenderung meningkatkan asam urat secara cepat. Lalu makanan olahan seperti nugget atau sosis, kemudian minuman-minuman alkohol juga bisa meningkatkan peradangan pada pasien asam urat tinggi. Nah, ada makanan yang aman nih dikonsumsi pada saat kondisi asam urat kamu tinggi, yaitu sayur-sayuran, kemudian buah. Buah yang baik contohnya adalah buah ceri, buah stroberi, kemudian buah pir. Buah-buah tersebut bisa membantu untuk menurunkan kadar asam urat. Sayur-sayur juga sebenarnya mengandung purin, tapi tidak terlalu tinggi. Jadi masih aman ya dikonsumsi dalam jumlah yang normal. Kemudian konsumsi air putih yang cukup, kisaran 2 liter sehari untuk meningkatkan proses sekresi atau pengeluaran dari asam urat melalui urin atau kencing. Lalu jangan lupa untuk konsultasikan masalah kesehatan kamu kepada tenaga medis atau dokter, dan jika diperlukan kamu bisa konsultasi kepada ahli gizi untuk mengatur pola makan kamu yang baik agar bisa terhindar dari penyakit asam urat. Untuk menurunkan kadar asam urat, tentunya kamu harus mengatur pola makan kamu. Karena pola makan adalah hal yang paling utama untuk meningkatkan atau menurunkan kadar asam urat. Pada sesi sebelumnya, telah dibahas makanan apa saja yang bisa meningkatkan asam urat, seperti daging merah, seafood, jeroan, makanan olahan. Nah, tentunya itulah yang harus dihindari. Makanan yang harus ditingkatkan adalah makanan dengan protein nabati, seperti tempe, tahu, kemudian sayur-sayuran, kemudian buah-buahan seperti buah pir, raspberry, strawberry. Nah, itu yang harus ditingkatkan. Juga konsumsi air putih yang banyak tentunya bisa membantu untuk menurunkan kadar asam urat, karena asam urat akan larut bersama dengan urin yang dikeluarkan dari saringan ginjal. Kemudian menjaga berat badan kamu agar selalu stabil, karena dengan berat badan yang tinggi tentunya metabolisme tubuh juga tidak baik. Nah, pada saat berat badan kamu seimbang, stabil, metabolisme akan terjaga dengan baik, sehingga proses pembentukan sampai dengan proses pengeluaran asam urat akan berlangsung dengan baik. Hindari minuman beralkohol karena juga akan meningkatkan proses inflamasi pada pasien-pasien dengan asam urat tinggi. Lalu harus banyak minum air putih dengan takaran 1,8 sampai dengan 2 liter per hari. Jangan lupa olahraga yang cukup, karena dengan olahraga yang baik, metabolisme akan semakin baik. Dan yang terakhir, jangan lupa konsultasi dengan tenaga medis, baik ahli gizi maupun dokter, jika ingin mendapatkan saran untuk mengelola makanan kamu sehari-hari.